Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori Kala Ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh
Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh belajar, mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kepadamu Bapa, jikalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan setiap hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini benar-benar boleh kami mengerti dan boleh kami terima sebagai bekal langkah kehidupan kami semasa kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami lewat ibadah KKR yang sudah Tuhan siapkan untuk kami semua, biarlah setiap bekal kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan keteguhan dan penyertaan di dalam sepanjang kehidupan kami. Malam hari ini kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23, kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Inilah yang sudah disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada malam hari ini kita boleh melihat sebuah ungkapan, sebuah pernyataan, sebuah ucapan syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah yang sudah dialami di dalam kehidupan Raja Daud. Nikmat yang luar biasa yang sudah dirasakan oleh Raja Daud, sehingga lewat Mazmur 23 ini dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Di dunia ini banyak gembala, tapi gembala yang baik itu tidak pernah kita jumpai. Dan di sini pernyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berarti apa? Raja Daud menyampaikan sesuatu ungkapan tentang jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Takkan kekurangan aku, berarti Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan makan minum,
tetapi kesehatan, keamanan, sukacita itu Tuhan tetap berikan kepada kita. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh melihat ungkapan Raja Daud ini, baiklah, ini pun harus menjadi ungkapan kita, orang-orang percaya. Setiap pagi ketika kita bangun tidur, kita mulai dan kita awali di dalam doa. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya selalu ungkapkan di dalam doa saya apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini. Tuhan, sungguh Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupanku. Engkau yang senantiasa membela kehidupanku. Engkau yang senantiasa mencukupkan kehidupanku. Untuk itu Tuhan, biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Raja Daud juga boleh merupakan ungkapan kita kepada Tuhan bahwa Engkaulah gembala yang baik. Selanjutnya dikatakan di sini sebagai ungkapan Raja Daud, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti apa? Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia merasakan bahwa Tuhan adalah gembala yang luar biasa. Gembala yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau yang beserta dengan aku. Gada dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Semua ini sudah dialami oleh Raja Daud. Semua ini sudah dinikmati sepanjang kehidupan Raja Daud. Karena itu, dia menyampaikan ungkapan ini dengan penuh ucapan syukur atas pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan di dalam ayat yang kelima, apa yang disampaikan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Yang terakhir ini adalah yang sangat penting. Dia merasakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai aku seumur hidupku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu ungkapan yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Ungkapan yang luar biasa. Secara sempurna Tuhan memelihara kehidupan kita. Kalau kita kembali, kita mengingat tentang apa arti hidup ini sebenarnya. Untuk apa kita ini harus hidup? Tuhan punya rencana yang indah. Hidup ini Tuhan inginkan agar kita memuliakan Dia. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan ciptakan dunia, Tuhan ciptakan segala isinya, dan Tuhan ciptakan manusia untuk mengelola bumi ini. Namun manusia sudah mengecewakan hati Tuhan. Sudah mengecewakan hati Tuhan. Apa yang terjadi di Taman Eden hingga manusia jatuh dalam dosa. Sekarang apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh bertanya masing-masing pada diri kita secara pribadi, apa ya arti hidup ini? Lebih banyak penderitaan, lebih banyak kesusahan yang kita alami di dalam dunia ini,
masalah ekonomi yang seringkali menghimpit di dalam kehidupan keluarga kita, berita-berita yang menakutkan, gempa bumi, air bah, longsor di mana-mana terjadi, bahkan sakit penyakit pun melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah gembala yang baik? Apakah kita masih bisa menyampaikan ucapan syukur kita seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud? Mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, sudahkah kita merasakan pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita merasakan berkat-berkat Tuhan? Sudahkah kita merasakan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga kita benar-benar bisa mengatakan dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Ungkapan ini harus keluar dari dasar kehidupan kita. Harus keluar dari dasar kehidupan kita yang terdalam. Karena ungkapan ini merupakan sebuah lampiasan apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita rasakan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak perlu ikut-ikutan memberikan ungkapan, menyampaikan ucapan syukur kita kalau kita belum menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya akan sia-sia belaka. Tapi jikalau kita benar-benar sudah merasakan apa yang dialami oleh Raja Daud, apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, sungguh ucapan syukur itu merupakan satu dupa yang berbau harum, yang naik sampai ke hadirat Tuhan. Dan itulah yang akan membawa hidup rohani kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Itulah yang akan memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Saya melihat banyak orang percaya yang hidupnya hanya diwarnai dengan keresahan, iri sana, iri sini. Ya, tidak pernah bersyukur. Sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sepertinya ungkapan Tuhan adalah gembala yang baik itu hanya merupakan ungkapan di bibir, tapi belum pernah dialami. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak, mari kita betul-betul menyelami dan mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Raja Daud ini. Sudahkah hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya singgung, untuk apa kita hidup? Ya, kita tahu semua. Kalau saya tanya, untuk apa kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jelas, satu jawaban yang spontanitas akan keluar dari mulut kita masing-masing. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Apakah itu benar-benar keluar dari hati dan dasar pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Malam hari ini Tuhan inginkan bagi kita semua agar apa yang kita ungkapkan, kita sampaikan benar-benar sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Kita sadar kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup ini adalah singkat. Untuk waktu yang singkat kita hidup ini, kita harus mengerti bahwa pada saatnya kita akan mengalami kematian. Semua manusia di muka bumi akan mengalami kematian.
Apakah yang sudah kita siapkan ketika kita meninggalkan dunia ini? Hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong kita. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan satu pengharapan bagi kehidupan kita orang percaya. Selama kita di dunia, siapakah yang dapat menolong kita? Kepada siapakah kita bisa berharap? Kita ini adalah orang-orang yang amat bersukacita karena Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya, yang sudah kita respon secara positif panggilan Tuhan ini. Tuhan tidak hanya memanggil kita, Tuhan memanggil semua umat manusia di muka bumi ini. Sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Injil Yohanes. Demikian Tuhan itu mengasihi seisi dunia ini. Ya, itu kita harus ingat. Tuhan sudah mengasihi. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai-sampai Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak memikirkan kepentingan pribadi. Kasih yang diberikan Tuhan kepada umat manusia bukan karena jasa kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan yang selalu merindukan agar semua manusia ini beroleh kehidupan yang kekal. Namun kita semua tahu bagaimana dunia menyambut kasih yang sempurna ini. Tidak semua orang mau percaya, tidak semua orang dapat meyakini atas tawaran keselamatan ini. Tapi puji Tuhan, kita yang percaya, kita ini orang-orang yang selalu ada di dalam pengamatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak seizin Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah lama kita dirundung wabah COVID. Sampai-sampai kita tidak bisa bertemu di dalam ibadah di gereja, bertemu saudara kita satu dengan yang lain, yang lama sudah kita lakukan. Namun semua ini tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-48. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita siapa orang hidup dan yang tidak mengalami kematian. Kita pun saatnya kita akan mati. Sepertinya kita ini lagi ngantri pada saatnya kita pun akan mati.
Nah, selama kita hidup di dunia ini, apa yang akan kita kerjakan? Hidup kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan suruh kita bekerja dan menghasilkan buah, menyampaikan berita keselamatan ini kepada dunia yang gelap, agar banyak manusia-manusia yang mau percaya, bertobat, dan menerima kehidupan kekal. Itu tugas kita. Oleh karena itu, di dalam Mazmur Daud tadi, kita tahu di sini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bukan itu saja yang harus kita banggakan, dan itu tidak cukup. Kita harus tahu rencana Tuhan bagi setiap kehidupan orang percaya. Karena itu Tuhan cukupkan kehidupan kita, agar kita boleh hidup dengan penuh sukacita. Tuhan menyertai kita agar kita boleh bekerja dan menghasilkan buah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-6 tadi dari Mazmur 23, di sini dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ini bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus bagi kehidupan kita orang percaya. Segala apa yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita nikmati ini semata-mata hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya oleh kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku, yang memelihara hidupku seumur hidupku. Dan tujuan kita terakhir, apa yang diungkapkan oleh Raja Daud, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini tujuan hidup kita yang terakhir. Bukankah kita rindu ketika kita sudah sampai waktunya, kita boleh pulang ke rumah Bapa di surga yang mulia dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang dimaksud dengan satu kehidupan kekal di rumah Bapa di surga yang mulia, yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita semua orang-orang percaya. Kita pun yang sehat, yang memiliki harta banyak, yang seakan-akan dapat melindungi kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang dapat melewatkan kematian. Saatnya kita semua akan mengalami kematian. Dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat meluputkan orang dari kematian. Hidup ini adalah singkat. Hidup ini adalah singkat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mengalami kenikmatan hidup bersama Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud? Sudahkah kita merasakan kenikmatan? Apakah kita yang sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan ini, kita masih hidup penuh dengan segala masalah dalam kehidupan kita? Kalau belum ada sukacita, belum ada nikmat dalam kehidupan kita, malam hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, juga bagi hidup kita sendiri, biarlah kita koreksi hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Dengan hidup kudus,
hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya dengan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran. Sudahkah kebenaran firman Tuhan yang begitu indah ini menjadi bagian dari kehidupan kita? Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan saya. Ini kalau boleh saya saksikan sedikit, Tuhan tidak pernah lepaskan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami gangguan di jantung saya, yang saat ini saya sudah ada 5 ring di jantung saya. Ketika saya mengalami proses pemasangan ring di Malaysia, saya begitu merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penghiburan Tuhan itu luar biasa. Tentunya jujur, ketika saya akan mengalami pemasangan ring, tentunya saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam saya menghadapi segala masalah. Karena saya selalu ingat firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara, berarti perkara itu adalah sesuatu yang berat, yang mencekam hati dan pikiran kita, membawa muatan yang sangat menakutkan. Dapat kutanggung, kata Rasul Paulus, karena Dia, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Itu yang selalu saya pegang dalam kehidupan kita. Kita sendiri manusia bisa apa? Saya bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Segala keberhasilan yang saya nikmati semata-mata hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya pun selalu belajar naikkan ucapan syukur saya setiap hari, setiap pagi dalam doa saya. Saya selalu katakan, sungguh Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kehidupanku, yang selalu menyertai sepanjang kehidupanku, baik aku dalam suka, baik dalam duka. Engkau tidak pernah tinggalkan hidupku. Malam hari ini kita semua sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita semua sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita meminta kepada Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengar pada malam hari ini, Tuhan, meteraikan dalam setiap hati dan pikiranku, meteraikan dalam setiap hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah mendengarnya, agar firman ini boleh tumbuh menjadi dewasa, menyertai sepanjang kehidupanku. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita menyadari apa arti kehidupan ini, dunia mengatakan hidup ini dimulai dari kita lahir di dunia. Setelah kita lahir, menjadi besar, jadi anak, kemudian remaja, dewasa, menikah, beranak, cucu, tua, mati, selesai, habis. Itu dunia. Tapi bagi kita orang percaya, kita memiliki janji yang indah. Kita pun akan mengalami seperti ini. Tapi ketika kita tua, kita mati, bukan habis, tapi kita pulang ke rumah Bapa di surga yang mulia. Di sana Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita semua.
Rasul Paulus, Raja Daud pun mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini satu keyakinan. Aku akan diam. Jadi rumah itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan ini harus menjadi kerinduan kita bersama. Malam hari ini, lewat ibadah KKR malam hari ini, mungkin seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mau melihat apa yang sudah disampaikan oleh Raja Daud. Biarlah apa yang sudah dinikmati oleh Raja Daud itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita tidak perlu meresahkan dengan segala beban yang ada dalam hidup kita. Mungkin kekurangan ekonomi untuk menunjang kehidupan kita. Percayalah, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan cukupkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita yang mengalami problema dalam rumah tangga, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan semua beban itu dalam hidup kita. Bagi kita yang sakit, mintalah. Malam hari ini Tuhan akan jamah hidup saudara. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan berikan sukacita, pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Hingga kita pun boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, hidup dengan penuh sukacita. Rohani kita boleh selalu dibangun. Kita tidak perlu selalu merenung-renungkan, merasakan sulitnya hidup, merasakan sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mintalah dan Tuhan pasti berikan. Tuhan akan jamah kehidupan kita semua secara pribadi lepas pribadi. Kasih Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ini tawaran yang luar biasa. Berbeban berat, letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Aku akan memberikan kelepasan kepada kamu. Aku akan memberikan sukacita bagi kehidupanmu. Mintalah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, dengan percaya yang sungguh, lewat doa Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Pertolongan Tuhan segera nyata di dalam kehidupan kita secara pribadi. Serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tuhan menunggu suara doa Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Bawalah hidupmu lebih hari lebih dekat kepada Dia. Karena Dia selalu menunggu setiap orang datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Begitu indah Tuhan. Apa yang sudah dinyatakan oleh Raja Daud lewat ungkapannya di dalam Mazmur 23 ini
Sungguh Engkaulah Gembala yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami semua juga rindu Tuhan. Hati pikiran kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, bahwa sungguh Engkaulah Gembala yang baik. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang tidak pernah tidak menolong kami. Engkau yang selalu memperhatikan dan membela hidup kami. Engkau yang selalu menyegarkan jiwa kami dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu pada malam hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau sudah menilik kehidupan kami. Engkau segera menolong kami. Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Untuk itu Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu pada malam hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu itu nyata. Pertolongan-Mu akan segera kami nikmati. Dan kami boleh selalu naikkan ucapan syukur. Benar Tuhan, Engkaulah Gembalaku yang baik. Engkaulah Gembalaku yang baik Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segenap doa kami. Haleluya. Amin.